warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat berpangkat. Silahkan diikuti. Nah, pengertiannya, misal ada A pangkat M. Untuk A dan M bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0, A ini disebut bilangan pokok, kemudian M nya bilangan pangkat. Sedangkan perpangkatan sendiri diartikan sebagai perkalian berulang. Contohnya 8 ini hasil perkalian berulang 2 kali 2 kali 2, sehingga bisa ditulis 2 pangkat 3. 2 nya ini disebut bilangan pokok, 3 ini disebut pangkat. Contoh yang kedua, misalnya 25 pangkat 2. Ini bisa dirubah menjadi yang dalam kurung itu 5 kali 5. 5 kali 5 itu 5 kuadrat dikurung pangkat 2. Ini berlaku 5 pangkat 2 kali 2, sehingga sama dengan 5 pangkat 4. Jadi 25 pangkat 2 itu senilai dengan 5 pangkat 4. Baik, untuk menentukan nilai bilangan bulat berpangkat, pada bilangan A pangkat M, jika A bilangan genap, maka hasil pemangkatannya bilangan genap. Jadi berapapun pangkatnya, kalau bilangan pokoknya genap itu hasilnya genap, kecuali 0 dan negatif ya. Kemudian jika A bilangan ganjil, hasil pemangkatannya bilangan ganjil. Jika A negatif dan M bilangan genap, maka hasilnya bilangan positif. Jika A negatif dan M bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari bilangan berpangkat berikut. 100 pangkat 50. Ini tidak diminta untuk menghitung, jadi cuma nilainya, melihat ciri-cirinya. 100 itu bilangan genap, 50 bilangan genap pangkat bilangan genap, hasilnya bilangan genap. Positif karena semuanya positif. Nah, untuk contoh kedua, ini negatif 102, ini bilangan genap tapi negatif, pangkatnya genap. Bilangan negatif berpangkat genap, hasilnya bilangan genap positif. Negatif 200 itu genap tapi negatif, pangkatnya 99 itu ganjil. Bilangan negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Lengkapnya genap negatif. Sedangkan negatif 201 pangkat 50, ini pangkatnya genap, bilangan negatif, pangkat genap, nanti hasilnya positif. Karena asalnya bilangan ganjil, maka hasilnya adalah ganjil positif. Bagaimana dengan negatif 1001 pangkat 11? Sama seperti 4 contoh sebelumnya, hasilnya adalah bilangan ganjil negatif, sebab bilangan negatif pangkatnya ganjil, nanti hasilnya negatif. Yang nomor 6, perkalian dua bilangan berpangkat. Lihat, negatif 25 ganjil, pangkatnya ganjil, berarti nanti hasilnya ganjil negatif. Sedangkan 50 itu genap, pangkatnya ganjil, itu genap positif. Ganjil negatif kali genap positif, genap kali ganjil hasilnya genap, negatif kali positif hasilnya negatif, jadi hasilnya adalah bilangan genap negatif. Baik, perhatikan sekarang menentukan bilangan desimal terdekat dari akar suatu bilangan bulat positif. Contoh, nyatakan hasil dari akar 6 dalam bentuk desimal. Akar 6 itu terletak antara akar 4 dan akar 9. Kita pilih akar 4 sebab yang hasilnya 2, akar 9 3. Jadi nanti hasilnya antara 2 dan 3. Bagaimana cara menghitungnya? Ini 2, pembilangnya itu 2 nya ini asalnya dari 6 kurangi 4, 2.
5 itu asalnya dari 9 kurangi 4, jadi 2/5. Kalau dirubah ke desimal menjadi 2/4. Begitu cara menaksir akar suatu bilangan. Sekarang membandingkan bilangan berpangkat, mana yang benar di antara dua pernyataan ini. Kita selidiki. Perhatikan pakai pola, jangan dihitung ya, pakai pola. 3/4 lebih dari 4/3. Ini adalah 81 kalau dicari. Ini 64. Nanti 4/5 itu juga lebih dari 5/4. Kalau dihitung nanti 1024 lebih dari 625 dan seterusnya, selalu tandanya lebih dari. Lihat ciri-ciri yang depan tuh, 6/7, 5/6, 4/5, 3/4. Sedangkan yang belakang dibalik, yang pokoknya yang lebih besar dari pangkat. Jadi dengan mengikuti pola tersebut maka 100/101 nilainya lebih dari 101/100. Ya, baik. Sekarang contoh soal 1. 8/3 senilai dengan, ada 4 pilihan. Sekarang kita rubah. 8 itu dirubah menjadi 2/3 dikurung pangkat 3. Nah, ini berlaku 3 kali 3. Jadi 2/9. Bukan 3 tambah 2, 3 tambah 3 ya. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah A. Contoh kedua, urutan turun dari bilangan berpangkat berikut. Urutan turun itu dari terbesar ke kecil. Kita cari satu persatu. 2/3 itu 8, 3/2 itu 3 kali 3 9, sedangkan 3/4 81, 4/3 64. Jadi urutan turun dari terbesar ke terkecil adalah 3/4, 4/3, 3/2, 2/3. Baik. Sekarang contoh nomor 3. Di antara bilangan-bilangan berikut, tentukan bilangan ganjil negatif. Baik. Ini bilangan genap, bilangan pokoknya genap. Z berpangkat positif juga, genap positif. Ini ganjil, pangkat ganjil. Jadi ganjil positif. Negatif 51, pangkatnya genap, nanti hasilnya positif, tapi ganjil positif. Kalau melihat positif negatifnya itu yang dilihat pangkatnya. Kalau pangkatnya genap itu positif. Kalau yang bilangan pokoknya negatif ya. Nah, ini bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Jadi ganjil negatif. Jawaban yang benar adalah D. Contoh 4. Benar atau salah? 3 pangkat negatif 4 kurang dari 4 pangkat negatif 3. Kita lihat 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/3 pangkat 4. Ini pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif itu artinya 1/3 pangkat 4, 1/81. Sedangkan 4 pangkat negatif 3 artinya 1/4 pangkat 3 atau 1/164. Sehingga benar pernyataan tersebut bahwa 3 pangkat negatif 4 kurang dari 4 pangkat negatif 3. Soal kelima. Bilangan hasil dari perkalian negatif 9 pangkat 11 kali negatif 10 pangkat 10 bilangan positif atau negatif. Negatif 9 pangkat 11 hanya bilangan negatif sebab bilangan negatif berpangkat ganjil. Negatif 10 pangkat 10 hasilnya bilangan positif sebab bilangan negatif berpangkat genap, yang dilihat pangkatnya. Kalau bilangan negatif pangkat ganjil itu negatif. Bilangan negatif pangkat genap itu hasilnya positif. Nah, jadi sebentar, negatif 10 pangkat 10 hasilnya adalah bilangan positif sebab bilangan negatif 10 berpangkat genap. Ya baik, alasannya sudah benar.
Jadi yang dilihat negatif kali positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu.